Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Basyiratul Ainiyah dari UPT SMP Negeri 3 Gresik. Dongeng yang saya bawakan berjudul Asal Usul Sumur Songo. Dongeng ini saya baca dari internet bersumber dari jawapos.com. Nah teman-teman, ada yang tahu tidak ceritanya? Kalau tidak tahu, ayo ikuti saya. Begini ceritanya. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, nama dusun Sumur Songo yang kini dikenal sebagai Dusun Sidokumpul berasal dari cerita rakyat tentang seorang perempuan cantik bernama Nyai Ageng Tumengkang Sari. Nyai Ageng Tumengkang Sari merupakan putri dari Sunan Ruju yang tidak lain adalah putra dari Sunan Giri. Nah teman-teman, kira-kira seberapa cantiknya ya? Ada yang tahu tidak? Tentunya sangat cantik sekali, seperti aku dong. Hayo, iya enggak? Sehingga pangeran dari kerajaan Majapahit terpikat olehnya. Pangeran tersebut pun datang untuk melamar. Mohon maaf atas kedatangan hamba Nyai. Hamba pangeran dari kerajaan Majapahit menginginkan Nyai Ageng Tumengkang Sari menjadi permaisuri hamba. Sebagai seorang gadis, Nyai Ageng Tumengkang Sari seharusnya merasa bahagia karena dilamar oleh pangeran yang gagah dan perkasa. Tetapi tidak, Nyai Ageng Tumengkang Sari justru merasa galau karena berbeda keyakinan dengan Pangeran Majapahit. Dia dikenal memiliki pendirian yang kuat, jiwa sosialnya yang tinggi, serta keyakinan merupakan prinsip baginya. Bagaimana ini? Aku tidak ingin menerima lamaran dari pangeran. Tetapi kalau aku menolaknya, maka akan terjadi pertumpahan darah, ucap Nyai Ageng Tumengkang Sari. Karena merasa bingung, dia pun pergi dari Giri dan bersembunyi di sebuah desa terpencil. Dia ditemani oleh pengasuhnya yang bernama Mbah Susilowati dan Mbah Singo sebagai pengawal pribadinya. Nah teman-teman, mendengar kabar bahwa Nyai Ageng Tumengkang Sari pergi dari Giri, Pangeran Majapahit mengerahkan seluruh pasukannya dan mengandalkan kekuatannya untuk mencari keberadaan Nyai Ageng Tumengkang Sari. Wahai pasukanku, aku memerintahkan kalian untuk mencari keberadaan Nyai Ageng Tumengkang Sari. Baik pangeran. Siap pangeran, laksanakan. Setelah itu, pangeran berhasil menemukan keberadaan Nyai Ageng Tumengkang Sari dan menanyakan kembali perihal lamarannya yang sempat tertunda itu. Sudah kuberi kau cukup waktu untuk berpikir. Sudah saatnya aku mendapatkan jawabannya. Sungguh aku rela melakukan apapun untukmu, Nyai.
Setelah itu, Nyai Ageng Tumengkangsari meminta pangeran untuk membuatkan 10 sumur dalam semalam. Seperti kisah Roro Jonggrang yang dibuatkan 1000 candi oleh Bandung Bondowoso. Aku tahu, pangeran, aku banyak mendengar kisah tentangmu. Tetapi aku perlu bukti, pangeran. Kalau kau sanggup membuatkan 10 sumur dalam semalam, maka aku akan menerimamu. Mendengar persyaratan tersebut, pangeran tidak gentar. Dia yakin sanggup kalau hanya membuat 10 sumur dalam semalam. Karena pangeran memang dikenal sakti luar biasa. Nah, teman-teman, kira-kira bagaimana ya hasilnya? Ada yang tahu tidak? Seperti keyakinan pangeran, 10 sumur itu pun jadi dalam semalam. Keesokan harinya, pangeran mengajak Nyai Ageng Tumengkangsari untuk melihat sumur yang telah dibuatnya. Lihatlah, Nyai, 10 sumur yang kau minta telah kuwujudkan. Namun, perempuan cantik tersebut mempunyai akal yang cerdik. Sambil menduduki salah satu sumur, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Berilah hamba-Mu pertolongan dan petunjuk-Mu ya Allah. Setelah itu, Nyai Ageng Tumengkangsari menghitung sumur yang dibuat oleh pangeran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bagaimana ini, pangeran? Kenapa hanya ada 9 sumur? Pangeran pun terkejut dan menghitung kembali sumur yang telah dibuatnya. Apa? Tidak mungkin. Akan kuhitung kembali sumur yang telah kubuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak. Bagaimana bisa hanya ada 9 sumur? Pangeran tidak menyadari kalau ada satu sumur yang diduduki oleh Nyai Ageng Tumengkangsari. Doa Nyai Ageng Tumengkangsari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, karena jumlah sumur hanya ada 9, maka lamaran pangeran dengan Nyai Ageng Tumengkangsari dibatalkan. Pangeran pun sangat marah. Dia mengucapkan sumpah serapahnya. Aku bersumpah, arek wedok dusun kene aja ana sing nolak lamarane wong lanang. Sampai ana sing nolak lamarane wong lanang, kaya sing tak rasakno, dhek bakal dadi prawan tuwa saklawase. Akhirnya Pangeran Majapahit kembali ke kerajaannya. Lalu Nyai Ageng Tumengkangsari melakukan kegiatannya seperti biasanya. Entah terkena sumpah serapah pangeran atau secara kebetulan, Nyai Ageng Tumengkangsari meninggal dalam keadaan yang masih muda dan belum menikah. Nah, teman-teman, seperti itulah kisah dari asal-usul Sumur Songo yang terkenal di kota Gresik. Nah, teman-teman, apa ya amanat dari cerita tersebut? Ada yang tahu tidak? Amanatnya adalah yang pertama, kita harus mempertahankan agama dan keyakinan kita. Tidak boleh tergoda oleh apapun. Yang kedua, kalau kita tidak suka kepada orang lain, kita harus menolaknya secara baik-baik dan sopan. Jangan sampai orang tersebut sakit hati dengan omongan kita. Dapat kiriman bunga dahlia, bunganya indah ditaruh taman. Dongeng ini penuh makna, mudah-mudahan jadi panutan. Cukup sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.